Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku serahkan kepada kartunya saja yang terbuka ya, akan membahas tentang apa. Oke, aku melihat di sini nampaknya kamu sudah memutuskan hubungan dengan seseorang dan mulai melangkah maju, menerima apa yang saat ini terjadi, ya menerima apa yang sudah terjadi, dan ya melanjutkan hidup, ya. Terus itu apa memenuhi semua kebutuhan dirimu sendiri, ya, melanjutkan hidupmu, ya. Apa ya? Aku lihat di sini, ya kamu fokus pada kemajuan hidupmu. Dan aku melihat kayak ada yang merasa bahwa kamu memutuskan hubunganmu atau perubahan yang terjadi dalam dirimu atau keputusan ketegasan yang kamu ambil untuk memutuskan hubungan ini dengan seseorang itu kayak secara tiba-tiba gitu ya. Jadi mungkin kamu tiba-tiba mengakhiri hubungan ini, entah faktanya di sini kamu berbicara dengan dia, meminta uh, apa namanya diskusi ya, argumen ya pokoknya berbicara dengan dia ataupun tidak, yang pasti di sini kamu kayak tiba-tiba gitu memutuskan hubungan ini. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang atau kamu putus hubungan dengan seseorang yang sebenarnya ini kamu kenal dari media sosial atau secara online ya, dan mungkin lebih banyak juga kamu berinteraksi dan berkomunikasi dengan dia itu lewat media sosial atau secara online seperti itu. um, Aku melihat nampaknya dia ini orang yang terakhir kali, ya, orang yang terakhir kali ada di kehidupanmu atau orang barumu, ya, orang barumu. Jadi orang yang kemungkinan terakhir kali orang barumu. Um, Entah memang kalian sudah dekat itu atau menjalin hubungan ini sudah bertahun-tahun, tapi yang pasti di sini dia orang yang terakhir kali gitu ya. Kalau terakhir kali itu baru gitu ya. Aku melihat di sini ada kamera, berarti si dia ini ternyata masih mengenang kamu nih ya, bahkan masih apa itu namanya mengingat-ingat apa yang pernah terjadi di masa lalu. Dan kalau aku lihat di sini kamu sudah belajar dari masa lalumu, kamu sudah membuat persepsi sendiri, kamu sudah mengambil kesimpulan dari apa yang telah terjadi di antara kamu dengan dia selama ini, ya. Jadi mungkin selama ini tuh kamu kayak nggak pernah belajar dari tindakan dia yang mungkin menyakiti kamu, mengkhianati kamu, melukai hatimu. Nah, sekarang kayak semua kepingan-kepingan dari masa lalu itu seperti menyadarkan kamu, momen-momen yang pernah terjadi itu sudah menyadarkan kamu dan memberikan kejelasan gitu ya, bahwa ya sekarang kamu sudah membuat suatu kesimpulan persepsi tentang dia yang begini, dia begitu, yang sesuai dengan apa yang di masa lalu terjadi di antara kalian gitu. Karena aku lihat di sini ada poker face, berarti selama ini dia itu tidak menunjukkan jati diri dia sebenarnya, bahkan perasaan dia sebenarnya sama kamu pun tidak dia tampilkan, tidak dia tunjukkan ke kamu, tidak dia apa itu namanya, ya tidak diberitahu ke kamu seperti itu. Sehingga aku melihat memang dia mengambil resiko seperti ini ya, ya akhirnya dapatlah resikonya dia kehilangan kamu, kalian berpisah seperti itu. Karena kalau aku lihat juga di sini, aku lihat kayak dia terkejut gitu, dia shock, dia kaget dengan sikap kamu atau keputusan, ketegasan kamu sekarang gitu ya. Karena dia melihat seperti ada sesuatu atau ada sikap tindakan yang berubah gitu dari kamu. Kamu seperti sudah tidak seperti orang yang dia kenal lagi seperti dulu gitu loh. Ya, kamu tidak seperti orang yang dia kenal seperti dulu. Jadi karena di sini dia melihat kayak kamu itu sudah
sudah apa ya, sudah kayak mendapatkan pencerahan, sudah mendapatkan kejelasan. Jadi kayak kamu tuh di mata dia kayak udah waras gitu ya. Dulu kan kamu tuh gampang dimanipulasi, gampang ditipu, gampang dipermainkan gitu ya. Nah, sekarang tuh kamu kayak benar-benar lari gitu loh dari dia. Kamu benar-benar menghindari dia, kamu benar-benar pergi dari dia. Dan itu yang membuat dia kaget, hah kamu bisa gitu ya, sekarang seperti ini sikapnya ya. Apalagi di sini ada twin flame, berarti hubungan yang sangat menyakitkan ya. Aku lihat di sini ada ketidakseimbangan di antara kamu dengan dia, entah mungkin karena adanya perbedaan ya. Entah perbedaan itu apa, agama kah, tingkah laku, gaya hidup, pertemanan, pola pikir, ya, usia, atau status pernikahan, status sosial, ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada ketidakseimbangan. Hubungan twin flame itu sebenarnya bisa dijalani ya, asalkan bisa saling mengimbangi. Sayangnya di sini antara kamu dengan dia itu tidak bisa saling mengimbangi. Makanya hubungannya walaupun sama-sama saling adanya ketertarikan, saling adanya rasa sayang, adanya rasa cinta, hubungannya menyakitkan. Hubungannya ngebuat rasanya tercekik, ngebuat rasanya ya tidak asik gitu ya. Oke. Nampaknya si dia ini sedang mencoba untuk menyeimbangkan kemampuan dia atau menyeimbangkan diri dia, menyeimbangkan situasi keadaannya saat ini ya. Dia kayak pengen mencoba untuk beradaptasi dengan keadaannya gitu ya. Kalau aku lihat di sini kayak dia sedang mencoba untuk mengusahakan segala sesuatu dalam hidup dia agar stabil, seperti itu ya. Aku lihat sedang mencoba fleksibel lah ya, apa yang mungkin saat ini menjadi kesulitan dia coba untuk ya terima keadaannya, terus ya gimana caranya agar dia bisa keluar dari kesulitan hidup. Nah, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang masih fokus dengan keuangan gitu ya. Dan aku lihat nampaknya si dia ini kayak ada keinginan untuk memiliki sesuatu, memperoleh sesuatu, mungkin ingin membeli mobil, ingin apa ya, ingin punya rumah atau apapun ya. Di sini aku lihat kayak punya target. Bahkan aku lihat pun kamu pun sama ya, kamu juga kayak punya target, pengen memiliki sesuatu dan saat ini juga memang lagi fokus di keuangan. Jadi kamu dan dia sama-sama saat ini tuh memang lagi memerlukan kefokusan di keuangan satu sama lain, seperti itu. Bahkan aku lihat di sini kayaknya si dia itu sampai melakukan pinjaman yang cukup besar. Ya, entah ini pinjamannya baru-baru ini dia ambil atau udah dari dulu-dulu tuh dia punya pinjaman kayak gitu. Ya, dia pernah mengambil satu pinjaman cukup besar uangnya yang dia ambil gitu ya. Dan ini juga lah ya yang sekarang menjadi pertimbangan bagi dia untuk memutuskan bagaimana hubungan kalian ke depannya, seperti itu ya. Dia juga saat ini kayak sedang memikirkan apakah dia itu siap itu, apakah dia siap untuk melakukan upaya untuk hubungan kalian ke depannya agar hubungan kalian itu bisa berhasil, seperti itu ya. Jadi karena kalau aku lihat mungkin sulit untuk menjaga keseimbangan antara hubungan dan juga keadaan dia sekarang, seperti itu. Apalagi di sini kalau dia memang punya hutang yang besar itu juga dia kan bingung ya. Dia juga harus fokus dengan karir untuk cari uang gimana agar bisa menutupi hutangnya, seperti itu. Karena kalau aku lihat sebenarnya orang ini tuh kayak nggak bisa gitu menyiapkan atau menciptakan ruang untuk hubungan kalian gitu ya, karena orangnya terlalu sibuk dengan keadaan hidupnya, seperti itu.
Ditambah lagi ternyata aku melihat di sini dia ini eh sempet ya nggak jujur sama kamu, atau mungkin selama ini dia nggak jujur sama kamu. Dia pernah selingkuhin kamu, dia pernah tidak memperlakukan kamu dengan baik, dia mungkin menipu kamu, membohongi kamu, dan aku lihat di sini kayak semuanya sudah terungkap. Entah dia yang memang mengungkapkannya, dia berbicara ke kamu bahwa dia selingkuhin kamu, bahwa dia ada yang lain, bahwa dia bohongin kamu, menipu kamu. Yang pasti di sini aku lihat kamu sudah tahu kejelasannya, kamu sudah tahu faktanya, kamu sudah jelas semuanya gitu. Dan aku lihat di sini kamu sekarang mulai mengabaikan dia ya. Kamu mulai fokus melanjutkan hidupmu saja ya. Terus itu ya, kalau misalkan tentang masalah memaafkan ya, kemungkinan ya aku lihat sebagian besar kalian ya memaafkan atas apa yang telah terjadi, tapi lebih ke fokus ke jalanin hidup aja gitu ya, melangkah maju seperti itu, kayak bodo amat lah sama dia, cuek, bodo amat gitu aku lihat di sini ya. Oke, Queen of Sword ya. Jadi kalau aku lihat di sini, dia itu memandang kamu seseorang yang jujur. Ya, sangat menjunjung tinggi kebenaran, sangat menjunjung tinggi kejujuran. Kamu juga orangnya terus terang. Terus selama ini dia merasa bahwa dia itu seperti dilindungi, dijaga. Kamu itu punya jiwa keibuan, kamu itu mandiri, kamu itu cerewet, kamu itu komunikatif, humoris, bermoral, adil ya. Terus juga kamu itu suka mengkritik tapi secara konstruktif ya. Jadi kayak untuk membangun ya. Kritikanmu itu memang membangun. Ya makanya di sini dia nganggap kamu itu cerewet, suka ngeritik. Tapi memang kritikan kamu itu memang untuk membangun ya, agar dia tidak salah jalan, agar ya jalannya lurus-lurus aja gitu. Dia merasa bahwa kamu tuh orang yang berpower. Kamu itu orangnya eksentrik, kamu juga orangnya objektif ya, kamu orangnya tegas ya, kamu itu memang orang yang berorientasi pada pemecahan masalah. Jadi kalau misalkan ada masalah itu langsung ayo kita bahas gitu, ayo kita cari solusinya. Kalau dia kan orang yang kalau ada masalah kabur, kalau ada masalah ngeghosting, kalau ada masalah entah kemana minggat gitu ya. Kalau kamu enggak, kalau misalkan kamu dengan dia punya masalah, ayo kita bicarakan, ayo kita selesaikan, ayo kita cari solusinya. Kalau kamu kayak gitu ya, benar-benar kamu itu punya pola pikir, kalau ada masalah ya, ayo kita selesaikan masalah ini gitu. Nah, cuman agak skeptis aja sih. Kamu itu orangnya agak skeptis menurut dia. Kamu orang yang cerdas, kamu itu punya kecerdasan yang tajam. Jadi apa ya? Ya bisa dibilang ya kamu cerdas lah intinya seperti itu ya. Orangnya mandiri, terus juga punya keterbukaan secara pemikiran ya. Kamu punya jiwa keibuan. Cuman aku melihat di sini kamu menanggung rasa sakit ya dari dia. Yaitu tadi mungkin kamu dikhianati, dibohongin, ditipu, diperlakukan tidak baik. Sehingga aku lihat di sini walaupun kamu sudah tulus, terbuka sama dia, mengayomi dia, melindungi dia, menyayangi dia, mencintai dia, tapi balasannya adalah rasa sakit. Itu yang aku lihat di sini. Rasa sakit, rasa kesedihan, bahkan sakitnya kamu dan rasa kesedihanmu, rasa kekecewaan kamu itu selama ini nggak kamu lampiaskan ke dia, justru malah kamu pendam. Itu yang aku lihat di sini. Ya, jadi selama ini luka batinmu itu kamu pendam gitu. Jadi kayak nggak kamu lampiaskan dia. Sehingga aku lihat saat ini memang sudah ada perceraian atau perpisahan di antara kalian. Dan ini menjadi pukulan yang sangat keras bagi kamu dan bagi dia. Pukulan kerasnya adalah ketika kamu selalu menanggung rasa kekecewaan ini tanpa kamu lampiaskan dan tanpa kamu tanpa kamu sadari sedari awal ya. Kamu hanya tetap bertahan, kamu tanggung sendiri, kamu pendem sendiri, sehingga ini yang menjadi pukulan keras. Makanya kamu mengambil keputusan tegas untuk berpisah ya. Kalau dari dia, pukulan kerasnya adalah ketika kamu sudah berpisah, baru di sini dia mendapatkan pukulan keras. Ternyata orang yang selama ini perhatian sama dia, orang yang selama ini menyayangi dia, tulus sama dia, dia kecewakan dan
sudah hilang dari hidup dia. Itu yang menjadi pukulan keras bagi dia. Ternyata ya yang salah itu dia, yang membuat luka itu dia, yang membuat kecewa itu dia, kayak gitu. Ya. Jadi benar-benar menurutmu hubunganmu bersama si dia ini menjadi pukulan keras bagimu untuk move on, untuk bahagia, untuk melanjutkan hidup tanpa dia, tidak mau berfokus lagi dengan dia, tidak mau lagi berhubungan dengan dia, seperti itu. Dan dia mendapatkan pukulan keras karena ya tidak ada lagi orang yang seperti kamu, atau tidak ada lagi kamu untuk dia. Gitu. Ada judgment. Aku melihat di sini dia ini orang yang pemilih ya kalau mencari pasangan. Terus itu juga orang yang suka membatasi diri karena aku lihat di sini memang dia ini orang yang sangat menghargai ruang pribadi, sehingga walaupun di sini kamu pasangan ya, dia tetap kayak nggak mau gampang terbuka gitu loh sama kamu ya, atau kamu orang yang sudah lama deket sama dia, dia orang yang nggak gampang terbuka tentang masalah pribadi atau apapun yang berhubungan dengan pribadinya dia gitu. Dan dia juga pun orang yang memberikan batasan karena dia juga kayak nggak mau tahu urusan ya terhadap kamu, seperti itu. Orang yang tidak terlalu tidak terlalu cair, orang yang tidak terlalu bisa mengelola suasana ya. Jadi orangnya kaku, canggungan, seperti itu. Dan orang yang tidak suka menunjukkan kasih sayang di depan umum, orangnya dingin, misterius, tapi dia ini orang yang berbakti ya sama orang tuanya, keluarganya, orangnya juga humoris, baik hati ya, terus itu juga penyayang. Cuman dia ini orang yang walaupun dalam suatu hubungan atau komitmen, dia ini orang yang selalu merindukan kebebasan atau kemerdekaan dirinya. Sehingga walaupun dia dalam suatu hubungan atau berkomitmen, di luar sana dia tetap akan berlagak seperti orang lajang. Ya, jadi ya tebar pesona, mau deket sama ini hayu, mau deket sama itu ayu gitu. Ya, jadi seperti itu aku lihat di sini. Walaupun dia dalam suatu hubungan, berkomitmen, ataupun dia sudah menikah, di luar sana berlagak seperti orang lajang, tebar pesona gitu. Oke, kalau aku lihat ya, sebenarnya kamu dan dia sama-sama merasa bahwa kalian ini memberikan penilaian yang tidak adil satu sama lain ya. Kamu menjudge dia atau menilai dia bahwa dia orang yang buruk begini-begini, dan dia pun menilai kamu bahwa kamu orang yang begini, kamu orangnya begitu ya. Pokoknya intinya satu sama lain itu seperti memberikan penilaian yang tidak adil ya. Seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini kayak satu sama lain saling menuduh, saling menyalahkan ya. Kalau misalkan ada konflik, ada permasalahan, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, itu justru malah saling menuduh. Kamu menuduh dia, dia menuduh kamu, seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat rusaknya hubungan kalian ya karena ini kayak kurang adanya rasa kepercayaan satu sama lain gitu. Terus itu selalu menyalahkan ya. Terus itu juga aku melihat di sini komunikasi ya, komunikasi jarang banget di antara kamu dengan dia. Bahkan kalaupun ada komunikasi itu nggak jujur, nggak lugas gitu. Jadi kayak AIU ditambah lagi bohongnya, ditambah lagi skenario manipulasinya. Nah, seperti itu ya. Jadi hubungan ini kayak kacau. Ditambah lagi mungkin selama ini dia itu orang yang gampang dihasut, atau orang yang suka mendengarkan omongan orang lain. Jadi kalau misalkan nih setiap orang kan punya masa kelam ya, masa ada kejahatan atau ada kenakalan lah kayak gitu. Nah, dia mungkin pernah ngedengar kamu begini, kamu begitu dari orang lain. Nah, ya udah kehasut lah, akhirnya kalian bertengkar lah, dia nggak terima lah, begini begitu, menyudutkan ya kan. Jadi aku lihat di sini kayak salah satu di antara kalian itu masih sering mendengarkan omongan orang itu. Padahal sebenarnya kalau orang lain di luar kalian ya itu urusan mereka ya menilai gitu. Tapi kalau dia orang yang gampang mendengarkan omongan orang lain. Ada death ya.
Berarti ada suatu masalah yang krusial di antara kalian dan ternyata selama ini tuh nih orang itu kayak nggak pernah berubah, ya. Misalkan gini, dia selingkuh, ya. Udah kamu maafkan, tapi dia selingkuh lagi. Kamu maafkan, selingkuh lagi. Jadi kemungkinan itu sudah ada suatu pola yang sebenarnya itu sudah paham banget lah kamu ya, sudah fasih banget. Bahkan sampai waktunya, sampai gerak-geriknya, uh, mungkin kata perkatanya yang sering dia ucapkan itu sebenarnya sama dari dulu gitu. Polanya sama gitu-gitu aja. Tapi herannya tidak ada yang mau berubah gitu, baik dari dia ataupun kamu selama ini. Jadi kalau udah ketahuan selingkuh, ya udah dia merasa bahwa nanti suatu saat juga aku balik lagi minta maaf juga kamu maafin, beneran kamu maafin. Jadi selama ini tuh begitu. Jadi ya dia yang ngerasa keenakan datang dan pergi ke kehidupanmu sesuka hati, ya, gonta-ganti pasangan sesuka hati, nanti balik lagi kalau dia udah terluka, kalau dia sudah beres atau udah tidak enak lagi hubungannya dengan pasangannya yang pasangan dia yang kemarin-kemarin gitu, ya. Dan kamu juga mungkin selama ini gitu, kamu selalu lembek, kamu selalu menerima dia lagi, kamu selalu memaafkan dia lagi, kamu selalu berpikiran bahwa iya nanti dia pasti akan berubah kok, dia pasti berubah, taunya tidak pernah berubah, ya. Jadi ada situasi yang selalu berulang dan kalian itu tidak pernah mau belajar dari apa yang telah terjadi seperti itu. Makanya di sini aku lihat kalian itu di hubungan ini punya masalah yang sangat krusial gitu, ya. Sehingga aku lihat ada death, berarti mau tidak mau, siap dan tidak siap, kalian harus berubah, ya. Harus ada perubahan secara signifikan yang terjadi di antara kamu atau dia, atau perubahan ini harus secara besar-besaran agar tersadarkan, agar punya sikap, agar dia punya sikap yang lebih jujur dan lebih terbuka, ya. Jadi kalau aku lihat perubahan dari sikapmu ini adalah bentuk situasi agar membuat dia itu tersadar gitu, bahwa ya kamu berubah sikapnya itu ya karena kamu terluka gara-gara dia. Nah gitu ya. Jadi ada yang berubah di sini secara besar-besaran dan itu tidak dia duga-duga, agar si dia sadar bahwa dia itu nggak boleh loh melakukan tindakan yang menyakiti orang berulang kali, gitu-gitu lagi, nggak pernah berubah, ya kan? Nah, seperti itu ya, makanya di sini ada. Jadi situasinya kamu benar-benar berubah sekarang, beda dari yang dulu gitu. Terus itulah yang membuat dia kaget dan menjadi suatu pukulan bagi dia, gitu ya. Perubahan kamu ini menjadi pukulan karena dulu kan kamu selalu menerima dia lagi, mau seganas apapun dia memperlakukan kamu selalu memaafkan, kamu selalu menerima dia gitu, ya. Dan ini menjadi pukulan ketika kamu sekarang bersikap seperti ini. Oke, aku melihat nampaknya memang kamu berdealing dengan seseorang yang belum dewasa secara emosional, terus juga dia ini orang yang masih memiliki banyak kekhawatiran, sehingga aku lihat dia ini masih sering ditutupi oleh rasa tidak aman di dalam hidupnya, entah itu dari karirnya, percintaannya, ya kehidupannya kayak masih membuat dia khawatir gitu ya. Orang yang mungkin kurang bisa dipercaya atau orang yang kurang percaya diri, ya orang yang kurang bisa dipercaya deh lebih tepatnya ya kalau di sini. Terus itu kayak dia ini punya gaya hidup yang kurang ada arah. Jadi kayak dia jalanin aja, hidup itu dia jalanin, jadi nggak ada tujuan arah gitu ya. Orangnya lemah dan apa ya? Kalau aku lihat di sini, ini bisa jadi kamu ya, kamu itu punya kepekaan yang kuat ya terhadap dia, atau bisa jadi dia yang punya kepekaan kuat terhadap kamu. Ya, kalau aku lihat sih sebenarnya dia terlalu peka ya, orangnya tuh terlalu peka. Terus itu aku lihat orangnya sembrono, orangnya egois ya, melankolis, pemarah. Jadi apa ya? Aku ngelihat selama kamu menjalani hubungan dengan orang ini, itu kamu merasa seperti tercekik. Iya, kamu seperti nggak bisa bernapas lega ya, seperti tertekan, stres, depresi bahkan ya, pokoknya sakit ya, sakit, tidak bahagia, tidak bebas seperti itu.
Bahkan mungkin, selama ini kreativitasmu ya atau apa, imajinasimu itu kayak tertekan ya, tidak bisa terlampiaskan gitu ya. Karena ya, mentalmu ancur-ancuran ketika saat bersama dia. Dan aku melihat saat ini ya, kayak dia tuh, merasa tidak berpower, ya tidak memiliki power, kayak ada rasa kurang percaya diri. Nah, inilah yang sebenarnya, akhirnya menghancurkan hubungan kalian, ya kan, aku lihat di sini. Mungkin karena itu adanya perbedaan, ya kan, terus itu juga orangnya masih tidak stabil secara emosional. Jadi kalau aku lihat sebenarnya saat ini dia pun menjauhi kamu gitu ya. Dan aku lihat di sini kayaknya memang kalian itu perlu untuk mendapatkan kembali kendali emosional kalian ya. Jadi aku lihat di sini kayak kalian ingin tidak mau manja atau tidak mau bergantung satu sama lain. Ya, jadi sebaiknya kalian itu memang lebih baik ya, apa sih, fokus dengan diri masing-masing aja deh, tunjukkan kemandirian kalian, tunjukkan, power-nya kalian masing-masing, kayak gitu, ya. Karena kalau aku lihat kemungkinan orang ini pun kayak ada suatu kelemahan yang sebenarnya tidak mau dia tunjukkan ke kamu dan ternyata, kelemahan itu ketahuan sama kamu. Gitu ya. Ada suatu kelemahan yang akhirnya ketahuan sama kamu. Makanya di sini dia juga menghindari kamu. Gitu. Karena di sini dia tidak mau bersikap manja atau bergantung sama kamu. Dan aku melihat juga sama ini dia itu memang nggak ada niatan untuk terburu-buru membuat hubungan kalian berhasil atau membuat hubungan kalian segera berkomitmen ya. Karena kalau aku lihat di sini dia itu kayak masih banyak yang perlu dia pikirkan ya, terutama tentang kebutuhan pribadi, terutama tentang kebutuhan kehidupan dia, keluarganya, entah itu ekonomi, karir, mentalnya, emosionalnya, atau mungkin dia masih punya masa lalu yang kelam gitu ya, dan itu masih menjadi suatu momok di pikiran dia gitu ya. Jadi aku lihat masih banyak yang perlu untuk dia utamakan tentang kebutuhan dia sendiri ya. Karena kalau misalkan dia paksakan segala sesuatunya, itu dia ngerasa kayak kelelahan. Bahkan kamu pun begitu, kalau kamu memaksakan segala sesuatunya terhadap dia, sedangkan dia aja punya pemikiran atau punya prinsip yang masih seperti ini ya, kamu juga akan kelelahan menghadapi hubungan yang seperti ini gitu ya. Makanya hubungannya twin flame, walaupun sama-sama saling tertarik, saling suka, tapi hubungannya melelahkan, hubungannya menyakitkan, hubungannya capek, kayak gitu ya. Jadi sebaiknya sekarang bagi kalian berdua lakukanlah yang terbaik untuk menjaga keseimbangan emosional kalian dan juga tolak orang lain yang mencoba untuk meraup keuntungan dari kebaikan-kebaikan hatimu. Ya, karena kalau aku lihat di sini sebenarnya kamu tuh orang yang baik banget, orang yang dermawan. Makanya di sini kamu sering dimanfaatkan, termasuk oleh dia, kamu pun dimanfaatkan oleh dia. Gitu ya. Jadi sebaiknya lakukan saja yang terbaik untuk menjaga keseimbangan emosionalmu agar kamu gak stres, agar kamu gak gila, agar kamu gak depresi gitu ya, agar kamu tetap waras. Dan jauhi, tolak semua orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu aja. Aku lihat di sini kamu pun stres karena ya selama ini apa ya, kebaikan hatimu itu kayak cuma dimanfaatkan gitu doang loh. Bahkan mungkin gak cuma sama dia, sama orang-orang terdahulu kamu yang pernah deket sama kamu, yang pernah kenal sama kamu pun dimanfaatkan gitu ya. Karena kamu orang yang terlalu baik, terlalu ya baik sama blow on, pernah denger nggak? Itu 11-12. Nah gitu ya. Jadi sebaiknya saat ini fokus aja pada keseimbangan emosionalmu ya. Dan ingat, hindari orang-orang yang hanya ingin meraup kebaikan hatimu tuh ya. Oke, apalagi yang mau kita lihat di sini? Perasaan dia sebenarnya sama kamu seperti apa deh, gitu ya. Sekarang perasaan dia terhadap kamu, orang yang sudah berpisah sama kamu ini, itu gimana sih perasaan dia terhadap kamu? Apakah ada penyesalan? Apakah biasa-biasa aja ya? Kita lihat apa sebenarnya yang dia rasakan.
Bagaimana perasaan dia? Oh, banyak sekali ya ini ya. Wow. Oke. Ya, jujur sebenarnya dia juga capek. Selalu lari dari situasi, selalu lari dari hubungan kalian, selalu lari dari kamu. Intinya ya nggak pernah bertanggung jawab gitu ya. Karena ya ada ketidakmampuan dari dia untuk bertanggung jawab, untuk memenuhi keinginanmu, harapan kamu gitu ya. Dan dia juga capek lari dengan situasi dia yang tidak membaik-baik juga gitu. Situasi dia ini kalau aku lihat memang kacau balau, hancur lebur gitu ya. Dan dia kayak kenapa apa yang dia lakukan itu kayak nggak membaik juga gitu loh. Jadi makanya di sini ya mau nggak mau dia selalu lari dari situasi dia yang tidak pernah membaik. Dia juga capek. Kalau aku lihat di sini dia sangat merindukan kamu. I miss you, kata dia ya. Dia juga merindukan kamu. Ya, kalau aku lihat di sini dia beranggapan bahwa kita akan bersatu kembali kok gitu ya. Karena kayak udah ditakdirkan gitu. Ya, kita akan bersatu kembali, kata dia ya. Terus juga aku lihat di sini dia sebenarnya mencintai kamu sepenuh hati ya. Aku lihat ya di sini dia selalu mencintai kamu. Terus itu dia pun masih bingung ya kenapa kita harus berpisah. Jadi sebenarnya ada ketidakrelaan juga kalau saat ini kayak keadaannya sudah berpisah dengan kamu. Kenapa sih kita harus berpisah gitu? Apakah memang ya kan dia juga berpikir juga kenapa sih kok kamu sekarang justru malah memilih berpisah dengan dia? Kenapa kamu nggak tetap bertahan sama dia kayak gitu? Karena di sini dia itu kayak kena double kill gitu loh. Jadi keadaan dia belum membaik, belum stabil, ditambah lagi ada kepergian dari kamu yang sebenarnya kamu itu support sistemnya dia gitu. Kamu yang selalu mendukung dia, kamu yang selalu ada untuk dia gitu. Kenapa kita harus berpisah gitu? Ya, jadi kayak salah satu pegangan dia itu hilang. Nah, seperti itu. Ketika dia berpisah dengan kamu, dia merasa kayak salah satu pegangan dia itu hilang. Cuman ya gimana ya, saat ini kayak dia belum bisa untuk memperjuangkan kamu karena saat ini dia perlu untuk menyelesaikan semuanya yang menjadi masalah, yang menjadi prioritas, menjadi kebutuhan dia terlebih dahulu. Selesaikan dulu itu. Ya, dia butuh untuk menyelesaikan semuanya sebelum dia nantinya akan datang lagi kembali ke kamu. Ya, yang pasti sekarang tolong jangan memberikan beban tambahan ke dia atau jangan banyak menekan dia, jangan banyak menuntut kepada dia karena saat ini ya dia tidak bisa gitu untuk memuaskan tuntutan kamu atau keinginan-keinginan kamu kayak gitu ya. Kadang juga dia merasa marah ya, marah, kesal karena gini. Jadi sebenarnya apa sih gunanya selama ini kita dipertemukan, kita dipersatukan, hubungan kita on off, hubungan kita ada pertengkaran, didatangkan lagi, ada perasaan yang tidak rela kalau kita berpisah. Nah itu ya, dia juga sampai marah. Marahnya itu ya kenapa dengan keadaan ini, kenapa gitu, kok bisa begini, just apa gunanya kita bertemu, kita dipersatukan, kita hubungannya datang pergi gitu lah. Ya kan? Nah gitu ya kalau aku lihat sini. Jadi dia juga bertanya-tanya apa gunanya semua ini gitu. Ditambah lagi dengan kesulitan-kesulitan hidup dia, ya kan? Jadi apa-apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kok ini semua terjadi? Apa gunanya gitu loh. Ya, padahal sebenarnya apapun yang terjadi yaitu untuk demi ya kesuksesan hidupnya lah ya, untuk dia bisa lebih kuat, bisa apa ya, menaikkan level taraf hidupnya seperti itu. Jadi menurut dia untuk saat ini belum tepat waktunya untuk kalian bisa bersama, untuk memperjuangkan kamu ya, untuk ya memenuhi semua ekspektasi kamu tentang komitmen, tentang pernikahan seperti itu. Karena kalau aku lihat saat ini kayaknya keadaan dia memang begitu sulit gitu ya, ditambah lagi ya mungkin karena dia punya target pengen ini pengen itu ya kan. Setiap orang kan punya prioritas masing-masing ya, semua orang punya prinsip masing-masing, semua orang punya apa ya, kayak pengen punya pencapaian masing-masing ya. Jadi setiap orang tuh beda-beda. Yang pasti ini orang masih merasa kayak ini bukan saatnya bagi dia untuk berfokus pada hal-hal bucin-bucinan
gitu. Yang masih dia fokuskan adalah tentang kehidupan pribadi, kebutuhan pribadinya. Itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Scorpio ya. Oke, itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 16, 19, 2, 7, 14, 27, 28, 12, 23, 8, 29, 6, 3, 22, 18, 25, 13, 10, 3, 26, 17, 9, 31, 15, 4, 5, dan 1. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Juli, Agustus, April, Oktober, November, Februari, Maret, Mei, Juni, dan September. Kemudian sionya, bisa sionya kamu, sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kelinci, sio tikus, sio macan, sio ular, sio naga, sio kuda, sio ayam, sio babi, sio anjing, dan sio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. FNICSLXVEYMPRKZJAQGHB. X. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.